Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyi'atan hasanatan tamhuha khulqin nas khulqin hasan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah setelah kita satu pekan libur ya, karena memang lagi hujan ya. Malam hari ini insyaallah kita kembali lanjutkan kajian kita dan kita masih membahas hadis ini, hadis yang ke-30 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini hadis tentang hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz yang kita baca ini adalah lafaz Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ada lafaz lain hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disebutkan dalam tafsir Katsir. Bisa didengar ya, jelas ya? Jelas. Tidak ada pantul dari luar. Kita lanjutkan hadis ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan review dulu bagaimana di awal hadis ini. Ini Suhaib menceritakan bahwasanya Suhaib mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis ini, yaitu bercerita kepada para sahabat ya, jadi tentang raja di zaman dahulu. Raja di zaman dahulu artinya raja ini hidup ya, raja ini hidup di zaman Rasulullah SAW. Di sebelum zaman Rasulullah SAW. Tadi saya buka-buka dari tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir lagi lebih jelas mengatakan bahwasanya raja ini yang dimaksud raja dalam hadis ini adalah Raja Najran di Yaman. Ini dan hadis ini ada kaitannya dengan tentara bergajah. Masih ada kaitannya dengan hadis ini. Jadi maka saya bacakan dulu hadisnya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dulu ada raja, di zaman dahulu itu ada raja. Yang raja ini ya, dia memiliki seorang tukang sihir, ya, seorang tukang sihir. Jadi dan ini memang kebiasaan raja-raja dahulu itu begitu, ya. Rata-rata punya tukang sihir, termasuk Fir'aun. Kenapa demikian? Untuk melanggengkan kekuasaannya, salah satu tujuannya. Ya. Ada tukang sihirnya ya, untuk melawan rakyat itu. Jadi diangkat menjadi orang-orang dekat raja-raja itu adalah dari golongan tukang sihir. Semakin tinggi ilmu sihirnya itu ya, semakin bayarannya itu mahal dan posisinya itu tinggi di hadapan sang raja. Jadi dekat posisinya dengan raja. Ya, padahal sihir ini sebetulnya adalah, kalau dalam agama kita ini sihir adalah kekufuran, jelas ya. Jadi sihir ini adalah kafir hukumnya. Dan ini sepakat ijma para ulama, kecuali Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i mengatakan kalau ada yang orang menggunakan sihir, kata Imam Syafi'i, maka kami tanya dulu sihir apa yang dia gunakan. Ya, kalau Madzhab Syafi'i, karena menurut Madzhab Syafi'i itu sihir itu lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar mantra-mantra. Sihir itu juga termasuk kecepatan tangan itu sihir. Ya. Jadi sihir. Nah, karena hakikat sihir itu adalah hakikat sihir adalah ikhraj bil batil fi suratil haqqi, yaitu menampakkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Itu sihir. Itu makna sihir. Makanya termasuk sulap itu sihir juga. Sulap ini termasuk sihir. Makanya dia minimal sulap ini haram hukumnya. Ya, yang menjadi sulap ini ada dua. Sulap ini ada dua. Yang pertama sulap yang memang dia sihir, artinya dia bekerja sama dengan jin. Ya. Ini sihir, ini hak kafir jelas.
Ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini bentuk apa istilahnya? Kecepatan tangan. Kemudian ada yang menggunakan alat-alat itu. Trik ya. Sihir menggunakan trik. Ya. Ini yang kedua ini. Karena trik ini umum, baik itu kecepatan tangan maupun menggunakan alat. Ini juga haram. Ya. Makanya Imam Syafi'i, ya menurut mereka, kalau ada orang yang menggunakan sihir, ya maka kami tanya dulu, kata Imam Syafi'i, sihir apa yang kamu gunakan? Kalau yang digunakan itu termasuk mantra-mantra yang diharamkan, maka itu kafir. Ya. Tapi kalau yang hanya sekedar kecepatan tangan, kata Imam Syafi'i, maka ini haram hukumnya. Kami tidak mengkafirkan yang seperti ini. Yang memang ini pendapat yang rinci, tapi secara umum para ulama menghukumi sihir itu adalah kekafiran secara umum. Karena sihir memang makna secara umum ya apa namanya, sesuatu yang apa namanya digunakan untuk membinasakan seseorang. Itu sihir itu secara umum seperti itu. Dan dulu hukuman tukang-tukang sihir itu masya Allah hukuman mati ya. Di zaman setelah Rasulullah SAW, ketika di zaman Nabi sihir ini tidak terlalu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu viral ya. Ada viral, ada rasa viral juga dalam itu ya. Tidak terlalu viral ya. Jadi setelah zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, khalifah ini yang keempat ini, itu tukang-tukang sihir itu berani bermuncul-munculan dan banyak kasus-kasus kematian karena sihir. Akhirnya di zaman setelah Rasulullah yang mereka jadinya apa namanya dijatuhi hukuman mati bagi tukang sihir, ya, hukuman mati. Dan ini sepakat, tidak ada khilaf di antara para sahabat pada saat itu ya, kecuali Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini pun bukan apa namanya bukan Aisyah yang khilaf, tapi orang yang memahami pendapat Aisyah, karena pada saat itu Aisyah pernah disihir ya oleh pembantunya, tapi Aisyah hanya mengasingkan budaknya ini, tidak membunuh ya, tidak membunuh. Ternyata di situ sebagian ulama mengatakan ini banyak alasan Aisyah kenapa tidak menjatuhkan hukuman pada saat itu. Tapi sepakat jumhur ulama baik dari kalangan sahabat maupun para salaf tabi'in mengatakan, berpendapat bahwa sihir adalah kekufuran, dan orang yang menjalankan sihir ini ya kalau jelas terbukti dia menggunakan mantra-mantra tadi, maka dia dihukum mati. Maka ini zaman dulu begitu. Ternyata penguasa punya tukang sihir ya. Dan mungkin ini hari ini begitu juga ya. Ya begitu juga. Saya sering nonton berita kalau lagi viral mau pilpres itu dukun itu laris ya. Dukun, paranormal dan semua tukang sihir itu laris ya. Macam-macam ya. Bahkan ini mungkin sampai hari kiamat begitu ya, menggunakan tukang sihir ini. Kita kembali ke hadis ini. Jadi dulu ya raja ini ternyata dia punya tukang sihir, dan tukang sihir ini adalah sudah tua. Tukang sihirnya sudah tua. Kemudian tukang sihirnya ini karena mau pensiun minta kepada raja ini untuk dicarikan pengganti agar diajarkan ilmu sihir ya. Nunggu tempo ilmu sihir, mewariskan ilmu sihir. Kemudian ya raja ini memenuhi permintaan tukang sihir ini, dan diutuslah seorang gulam, anak muda. Gulam ini kalau dalam istilah Arab, gulam ini biasanya umur belasan tahun ya, tidak sampai 20-an dia kalau gulam. Jadi 20 tahun ke bawah ya. 20 tahun ke bawah ini disebut gulam ya. Jadi datang si gulam ini diutus ya, kemudian setelah diutus dipilih pemuda ini, akhirnya ternyata qadarullah jarak antara rumah anak muda ini dengan rumah tukang sihir itu untuk belajar sihir ini, ternyata di tengah-tengah itu ada rumah seorang rahib, seorang pendeta ya. Saya tidak bacakan teks aslinya karena kita sudah baca kemarin. Seorang pendeta. Nah ternyata masya Allah anak muda yang belajar sihir ini, dia tertarik dengan perkataan pendeta ini, ilmu yang diajarkan pendeta ini, dia tertarik, senang dia. Dan memang pendeta ini ya namanya pendeta yang diajarkan apa? Alkitab, kitab Allah yang diajarkan. Ya, kitab Allah yang diajarkan. Jadi setiap bolak-balik mau ke rumah tukang sihir ini belajar sihir, dia mampir dulu. Mampir ke rumah pendeta ini belajar Alkitab, belajar ilmu dari Alkitab.
Setelah itu baru berangkat ke tukang sihir. Nah ternyata karena dia sering mampir ini, akhirnya datang ke rumah tukang sihir terlambat dulu. Terlambat terus dia. Tukang sihir curiga dan bertanya, kenapa kamu terlambat? Dan dipukul. Setiap hari terlambat, setiap kali terlambat dihukum. Selalu dihukum. Akhirnya anak muda si Gulam ini, ya, dia mengeluhkan kejadian ini kepada pendeta yang dia belajar ilmu padanya. Itu Alkitab ini. Dia mengeluhkan ini, kemudian pendeta ini memberi nasihat. Dia mengatakan, lain kali kalau kamu terlambat ke sana ke rumah tukang sihir, kemudian dihukum oleh tukang sihir, kamu bilang saja bahwasanya saya sibuk dengan urusan keluarga. Saya sibuk dengan urusan keluarga, makanya saya terlambat. Kemudian kalau kamu ditanya lagi oleh keluargamu, karena keluarganya juga dia ternyata nanya juga, kenapa pulangnya kok terlambat? Ya. Sudah datangnya cepat ke rumah tukang sihir, pulang kembali ke rumah orang tuanya itu terlambat juga. Akhirnya orang tuanya juga marah. Ya, nyeri lalu pulang umi buah ayam umpama gitu ya. Terlalu lambat kalau pulang. Ya. Akhirnya kata pendeta lagi, kalau yang memarahi kamu itu keluarga kamu, maka bilang saja tukang sihir yang menghalangi saya untuk pulang cepat. Artinya sihir yang dia pelajari itu banyak. Ada saya sibuk, jadi lambat pulang. Lebih kira begitu alasannya. Nah, singkat cerita, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, setiap hari begitu bolak-balik ya. Kalau ditanya sama tukang sihir, dia bilang keluarganya yang nahan. Kalau ditanya sama yang nahan, dia bilang tukang sihir yang nahan. Padahal dia mampir dulu, yang bikin lama itu ya dia mampir di rumah pendeta ini, belajar Alkitab, belajar ilmu dari Alkitab. Nah, ikhwafillah, kemudian singkat cerita ya. Singkat cerita, suatu ketika pada suatu perjalanan dari rumah dia mau belajar sihir lagi. Ternyata qadarullah ada seekor binatang melata yang besar yang menghalangi jalan manusia. Bukan dia saja yang nggak bisa jalan, ini semua orang nggak bisa lewat. Macet total ya. Macet total gara-gara ada binatang melata. Di sini tidak disebutkan ya binatangnya ini namanya apa, tidak disebutkan. Hanya saja di sini disebut binatang melata yang besar yang menghalangi jalan orang-orang. Tidak ada orang pun yang bisa lewat, seorang pun. Jadi orang yang mau dagang ke sana kemari lewat di situ tidak bisa. Terpaksa stop dulu di situ. Akhirnya anak muda ini dia berpikir, ini kesempatan saya menguji ilmu dua orang ini, antara pendeta dan rahib ini. Ya, antara rahib dan apa? Tukang sihir ini maksud saya. Antara rahib dan tukang sihir ini. Ini kesempatan saya ini. Ya. Kesempatan saya untuk belajar ini. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia ya fa'akhadha hajaran faqala. Kemudian dia ambil batu ini batu kecil ya. Batu kecil artinya batu yang bisa digunakan untuk melempar dari jarak jauh. Ya. Dia ambil batu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri ya faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, setelah dia ambil batu, dia pegang batu, dia berdoa, ya Allah, andai saja ilmu yang diajarkan oleh rahib pendeta tadi lebih baik daripada ilmu tukang sihir, maka matikanlah binatang ini dengan lemparan batu ini. Ya, dia berdoa seperti itu. Kalau ya, jadi dia ingin menguji ilmu ini. Kalau ilmu yang diajarkan pendeta ini lebih baik daripada ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir, maka matikanlah binatang tadi dengan lemparan batu ini. Akhirnya dia lempar batu itu kepada binatang itu, yang faromaha fakotalah. Dia lempar kemudian mati. Binatang melata yang besar itu tidak bisa dibayangkan itu ya. Jadi orang tidak bisa lewat itu kayak apa itu ya. Tapi mati dengan hanya sekedar batu yang kecil untuk melempar saja. Mati dengan sekali lemparan. Kemudian famadun nas. Lalu orang-orang bisa lewat. Ya, kemudian singkat cerita dia datang dia lanjutkan perjalanan. Dia cerita kejadian ini di pendeta dari sampai dulu di rumah pendeta. Dia cerita kejadian bahwa tadi di tengah jalan ada binatang besar yang melata yang menghalangi manusia untuk lewat. Saya juga kebetulan lewat di situ. Akhirnya saya lempar dengan batu dan saya berdoa seperti tadi.
ya Allah, ya andai ilmu yang diajarkan pendeta itu lebih baik dibandingkan ilmu tukang sihir, maka matikanlah dengan perantara batu ini. Akhirnya mati. Kemudian pendeta ini mengatakan kepada anak muda ini, wah ini kamu sudah, ilmu kamu ini sudah tinggi, ya bahkan kamu lebih baik dari saya, kata pendeta. Jadi saking tingginya ilmu kamu ini, bahkan kamu lebih baik daripada saya, kata pendeta itu. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka ke depan ujian itu akan kamu temukan, ujian itu akan besar. Kamu akan menemui fitnah yang besar, kata pendeta ini. Kalau kamu menemukan nanti ujian dan fitnah yang besar, jangan sekali-kali kamu bocorkan rahasia bahwa kamu belajar ilmu itu dari saya. Ya, ayo cerita atau impedere. Ya, jangan kamu cerita nanti kalau kamu dapat ujian, kamu dapat cobaan, dapat fitnah, jangan sekali-kali kamu cerita bahwa ilmu itu yang kamu gunakan itu saya yang ajarkan. Jangan cerita kepada siapapun, kata pendeta ini. Nah ternyata masya Allah, ya ternyata masya Allah, Nabi SAW mengatakan di sini bahwasanya si pemuda ini dia juga bisa menyembuhkan banyak penyakit. Orang buta sembuh, orang penyakit kista sembuh, penyakit kusta sembuh. Semua penyakit disembuhkan oleh pemuda ini. Nah, dan ini tersiar kabar di negeri itu, ya viral, kata apa Jihad tadi. Akhirnya pemuda ini jadi viral. Tersiar kabar di situ bahwasanya ada anak muda yang bisa menyembuhkan penyakit, ya, menyembuhkan penyakit, semua penyakit disembuhkan. Akhirnya qadarullah, raja tadi itu dia punya menteri, orang dekat, penasehat raja tadi. Nah, rajanya ini buta, dia punya penyakit buta, tidak bisa melihat. Ya, sudah bertahun-tahun dia buta, puluhan tahun bahkan mungkin dia buta, sakit buta. Kemudian dia dengar bahwasanya ada pemuda tadi yang bisa menyembuhkan. Datanglah menteri ini menemui anak muda si Gulam tadi. Datang temui si Gulam, dia bawa harta benda yang banyak, ya. Dia bawa hadiah yang banyak, ya. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Ya, kemudian menteri itu datang dengan hadiah yang banyak, maka dia mengatakan, "Ma'amna laka ajma' in anta syafaitani." Wahai anak muda, wahai Gulam, harta ini semua ini yang saya bawa ini buat kamu. Kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit buta saya. Jadi nggak bisa dibayangkan harta yang dibawa pada saat itu begitu banyak, ya. Dan saya mengumpulkan ini semua dan saya serahkan kepada kamu kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit buta saya, kata menteri ini. Maka luar biasa jawab anak muda ini, jawab si Gulam ini. Dia mengatakan, inilah asfi ahadan, wahai menteri, ya wahai bapak, wahai tuanku, saya tidak bisa menyembuhkan harta seorang pun, bukan saya yang menyembuhkan, ya, bukan saya yang menyembuhkan, ya. Innama yashfi Allah Ta'ala, sungguhnya yang menyembuhkan mereka semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang menyembuhkan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pemuda ini, fa in amanta billah, kalau Anda mau sembuh, kata anak muda ini, maka berimanlah kepada Allah. Itu saja kuncinya. Kalau mau sembuh, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fada'utallahi fasyafaka. Setelah Anda beriman, doa minta kesembuhan kepada Allah, maka Anda akan sembuh. Ternyata metode pengobatan dia ini bukan dia memang yang dia cuma menasihati saja. Ini metode yang bagus ini. Jadi menasihati saja orang yang datang. Dia nasihat saja, wahai Pak Menteri, ya, wahai Tuan, kalau Anda ingin sembuh, iman kepada Allah, kemudian minta doa agar Anda disembuhkan, kata anak muda ini. Kemudian Nabi mengatakan, orang itu kemudian beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian berdoa minta kesembuhan, maka dia saat itu juga langsung sembuh, langsung bisa melihat, langsung bisa melihat. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahu malik. Kemudian setelah sembuh, singkat cerita, datanglah kembali dia pada raja itu ke istana, duduk temanin raja itu, ya, duduk temanin raja seperti biasa, karena memang setiap hari tugasnya ini duduk temanin raja, kasih nasihat itu saja, ngobrol-ngobrol dengan raja. Ya, maka ya rajanya heran ditanya, ya,
Ya, rajanya heran ya. Siapa yang menyembuhkan penyakit buta kamu ini? Kok bisa tiba-tiba kamu bisa melihat, kata sang raja. Kok tiba-tiba kamu bisa melihat, kata raja. Maka jawab orang ini, ya, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Masya Allah. Ya, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Qala Rabbi, yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Maka raja ini heran. Ya, raja ini heran. Ya. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari ini tidak ada pertanyaan keheranannya, tapi dalam riwayat Imam Ahmad yang anda baca di Tafsir Ibnu Katsir, raja ini bertanya, loh, apa aku yang menyembuhkanmu? Dia tanya, aku yang menyembuhkanmu? Ya, kata raja ini. Kata sang menteri, bukan. Yang menyembuhkanku adalah Tuhanku dan Tuhanmu, Allah. Ya. Tuhanku dan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika mendengar itu raja marah, dia marah. Kamu mengatakan ada Tuhan selain aku, kata raja. Ini dulu begitu ternyata ya. Rata-rata raja atau penguasa zaman dulu itu satu paket. Selain jadi raja juga jadi Tuhan. Ya begitu kan. Fir'aun juga begitu kan. Ya. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu tidak cuma jadi raja, tapi dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini juga termasuk raja ini. Dia heran. Iya. Dia heran. Apa ada Tuhan selain aku, kata raja ini? Maka kata menteri ini tegas. Ya, menteri mengatakan sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, raja ini marah, ditangkap. Menteri ini ditangkap, kemudian disiksa sedemikian rupa sehingga menteri ini sudah tidak tahan lagi pada diinterogasi, terus diinterogasi. Siapa yang menyembuhkan kamu ini? Interogasi, akhirnya dia cerita. Yang menyembuhkan saya ini anak muda si Gulam. Di Gulam itu ditangkap. Datang pengawal, tangkap lagi si Gulam ini anak muda, dibawa di hadapan raja. Raja justru senang lihat anak muda ini. Kenapa senang kira-kira? Kenapa senang? Ya, karena calon penyihir. Ya. Karena raja ini tahu anak muda ini yang diutus ke tukang sihir. Ketika melihat anak muda ini yang ditangkap, raja senang. Oh, ternyata kamu yang menyembuhkan menteri, Pak Menteri, ya, yang menyembuhkan orang dekat aku. Berarti ilmu kamu sudah tinggi. Ya. Ilmu kamu sudah tinggi. Ternyata masya Allah, anak muda ini jawab yang membuat raja lagi heran. Bukan saya yang menyembuhkan dia adalah Allah. Marah lagi sang raja. Yang awalnya raja ini senang dengan anak muda ini, dikira ilmunya yang menyembuhkan tadi ilmu dari tukang sihir tadi. Kemudian anak muda ini lagi disiksa-siksa, sedemikian rupa ditanya, siapa yang mengajarkan kamu ilmu ini? Kalau bukan tukang sihir berarti ada orang lain. Ditanya. Akhirnya jujur dia tidak tahan dengan siksa itu. Akhirnya dia cerita, yang mengajarkan saya ada pendeta. Ditunjuklah tempat rumah pendeta itu. Jadi singkat cerita, pendeta itu lagi ditangkap, dibawa di hadapan sang raja. Ya, diminta kembali ke agama sang raja, yaitu menyembah raja tadi, bukan menyembah Allah. Tinggalkan agama kamu, kata raja. Maka sang singkat cerita, pendeta ini dia bersabar dengan keimanannya, dia memilih bersabar. Akhirnya dia disiksa, kemudian diancam dengan gergaji. Kalau kamu tidak mau kembali ke agama kamu yang dulu, saya gergaji kepalamu belah dua. Kata saya lebih memilih iman daripada hidup ya dengan kesirikan menyembah Anda yang kata pendeta. Akhirnya digergaji belah dua pendeta. Belah dua, masya Allah. Ya, gergaji dari kepala sampai kemaluan, belah dua. Ya, kemudian sudah pendetanya mati, geser lagi ke menterinya, orang dekatnya. Ya, kamu lihat nasib pendeta itu, katanya sang raja. Kalau kamu mau selamat hidup kembali ke ajaran kamu yang dulu. Tapi kalau kamu mau seperti pendeta itu, saya akan gergaji kamu. Dan ternyata masya Allah, menterinya juga ini mempertahankan keimanannya, akhirnya digergaji belah dua. Tinggal anak muda ini si Gulam. Ya, tinggal si Gulam ini. Nah ternyata ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata raja ini sekalipun dia ingin, ternyata dia masih menaruh kepada anak muda ini, dia masih menaruh harapan. Jadi anak muda ini si Gulam ini tidak langsung dibunuh, digergaji sebagaimana menteri dan pendeta tadi. Ya, jadi dia pelan-pelan ini ya, menghadapi si Gulam ini. Ya, raja bilang,
Kalau kamu mau kembali, saya lepaskan kamu. Tapi kalau kamu tetap mempertahankan agama kamu, saya bunuh kamu sebagaimana saya membunuh kedua orang tadi, yaitu menteri dan pendeta. Saya lebih memilih keimanan saya pada si gulam. Akhirnya raja panggil pengawal, bawa dia ke atas bukit. Cari gunung yang paling tinggi di sini, naikkan dia di atas bukit. Setelah sampai di atas, kata raja, jangan bunuh dulu. Rajanya masih punya harapan. Jangan bunuh dulu, ajak dulu dia beriman, kembali ke agama yang dulu. Tinggalkan agamanya yang sekarang, kembali ke agama yang dulu, suruh nyembah saya, kata raja. Singkat cerita, sudah naik ke puncak gunung, pengawal-pengawalnya bilang, kalau kamu masih mempertahankan agama kamu, tapi dorong kamu ke jurang, kamu mati. Tapi kalau kamu masih mau hidup, kamu kembali ke agama kamu yang dulu. Ternyata Masya Allah, dia masih mempertahankan keimanannya dan dia berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah saya dari gangguan orang-orang ini dengan cara yang Engkau inginkan, ya Allah. Kehendaki, ya Allah. Akhirnya Allah melindungi anak muda ini dengan mengguncangkan gunung. Dari gunung itu diguncangkan, gempa bumi, gempa yang besar. Qadarullah, ternyata yang jatuh semua ke jurang itu semua pengawal jatuh, kecuali anak muda ini yang tidak jatuh. Nah, ajibnya lagi, ternyata anak muda ini bukannya lari, malah kembali ke raja tadi, temuin sang raja. Bukannya lari pergi jauh ke Mataram, ke Lombok, ke Jakarta, bukannya kabur, malah datang ke istana lagi. Raja heran, loh, mana pasukan saya? Mana pasukan saya? Kata, sudah dihabisi sama Allah Tuhan saya. Sudah dihabisi sama Allah Tuhan saya. Hanya dipanggil lagi pengawal yang lain ini, bunuh anak muda ini, bawa dia di tengah laut. Kalau dia tidak mau bertobat, tenggelamkan dia. Akhirnya dibawa ke tengah laut. Singkat cerita, sampai di tengah laut, pengawalnya bilang, kalau kamu tidak mau bertobat, kami bunuh di sini. Didorong, mau ditenggelamkan. Dia pun berdoa lagi, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah saya dari gangguan orang-orang ini dengan cara yang Engkau inginkan, kehendaki. Akhirnya Allah mendatangkan gelombang besar itu, yang ditelan oleh gelombang itu ajib, yang ditelan itu pengawal itu semua, Masya Allah. Setelah semua pengawal yang tenggelam, Allah bawa anak muda ini ke tepi. Sudah ke tepi, datang lagi ke raja tadi, bukannya pulang ke rumah kan, ke rumah orang tua. Ternyata datang ke istana lagi, temuin raja lagi. Setelah temuin raja heran, mana pasukan saya tadi? Sudah mati semua, bunuh sama Allah, kata anak muda ini. Akhirnya anak muda ini berkata kepada sang raja, sekali-kali engkau tidak akan mampu membunuh, kecuali dengan cara saya, kata anak muda ini. Kecuali dengan cara saya. Akhirnya raja ini penasaran, karena raja ini memang benar-benar ingin membunuh pemuda ini. Bagaimana caranya? Jadi diskusi dulu cara bunuhnya. Bagaimana caranya? Caranya kumpulkan semua orang di padang yang luas. Jadi seluruh rakyat ini dikumpulkan di satu tempat. Kemudian saliblah saya di tempat yang paling tinggi itu, salib saya biar orang semua bisa melihat saya. Kemudian ambil anak panah saya ini, letakkan di busurnya, panahlah tepat pada pelipis saya. Kemudian bacalah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata raja ini memenuhi permintaan ini. Ternyata Masya Allah, anak muda ini tidak hanya sekedar ingin, ternyata dia punya istilahnya siasat. Dia punya siasat. Punya siasat. Akhirnya singkat cerita, keesokan harinya raja dikumpulkan semua orang di situ, sebagaimana perintah anak muda tadi. Kemudian anak muda ini disalib, diambil anak panah ini punya pemuda ini, bukan punya orang lain. Kemudian raja tarik anak panahnya itu, diarahkan kepada pelipisnya, dan kemudian raja itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Tuhannya si gulam ini. Dengan nama Allah Tuhannya si gulam itu. Pas anak panah kena pelipis. Kalau pelipis dan anak panah itu tidak tembus, hanya mengenai sedikit saja dan mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah.
Ya, baru setelah itu matilah anak muda ini. Ya. Nah, ternyata anak muda ini punya strategi dan misi. Ternyata dia ingin mengislamkan semua orang di situ. Dan ini sebagai bukti benarnya ajaran yang dibawa oleh si gulam ini, anak muda ini. Akhirnya orang semua yang datang di situ beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya mereka semua beriman, mengucapkan saya beriman kepada Tuhannya si gulam. Semua kecuali raja dan pengawal-pengawalnya. Ini hati-hati orang dekat-dekat dengan penguasa ini. Ya. Sulit sekali dapat hidayah kalau yang seperti ini. Nah, singkat cerita, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah isya, ya, kemudian datang salah seorang di antara tangan kanan sang raja ini. Dia mengatakan sesuatu yang saya khawatirkan telah terjadi sekarang, bahwasanya orang benar-benar akan meninggalkan, tidak beriman lagi kepadamu. Kemudian raja memerintahkan buatkan parit yang besar, ya, buatkan parit yang besar, bakar mereka semua. Kalau mereka tidak mau kembali ke agama yang dulu, bakar mereka semua. Jadi parit itu dibuat besar, di dalamnya ditaruh kayu bakar, dibakar. Ya. Yang tidak mau kembali kepada agama yang dulu itu didorong, dimasukkan ke parit. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata masya Allah di situ dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, orang-orang justru pada lompat. Jadi rebutan lompat ke parit. Ya, kalau di sini tidak dijelaskan. Ya, tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ternyata masya Allah orang-orang justru lompat, rebutan masuk parit itu karena keimanan mereka. Kecuali ada seorang ibu, ditulis dalam hadis ini, kecuali seorang ibu yang gendong anaknya itu pun tidak mau masuk parit itu gara-gara dia kasihan sama anaknya. Karena parit kan api besar itu. Ya. Karena gara-gara anak yang digendong, anak ini masih kecil, masih bayi, tidak bisa ngomong, tiba-tiba anak ini ngomong. Ya ummi isbiri, wahai ibuku bersabarlah, ya, bersabarlah, lompatlah ke dalam api, ya, karena api itu adalah keselamatan, kata bayi. Baru ibunya tenang lompat ke dalam api itu, masya Allah, ya. Lompat ke dalam api. Dan ini riwayat ini disebutkan kisah apa dalam surat apa? Surat Al-Buruj, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-'azizil hamid. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Hadis ini panjang sekali ya. Selesai hadisnya baru pas isya saja. Demikian ya qadillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang besar yang bisa kita petik, terutama kaitannya dengan kesabaran. Bagaimana orang-orang ya yang mereka memegang keimanan yang kuat dan erat ini, mereka akan benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga bagaimana sebetulnya beratnya istiqomah, ya, istiqomah seseorang itu di jalan keimanan. Masih banyak pelajaran dalam hadis ini, ya, masih banyak. Insya Allah pelajaran yang lain kita akan sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.